kembali lagi di Obsesi, obrolan seru sambil serap ilmu. Di episode kali ini kita akan membahas tentang kreasi alat tari. Mungkin sebelumnya udah ada kan bintang tamu kita yang membahas kreasi alat tari, tapi kali ini kreasi alat tarinya kita gunakan lewat bahan yang berbeda. Jadi langsung aja kita panggilkan yuk bintang tamu yang spesial pada siang hari ini, Dandi Pratama. Hai semuanya. Halo Kak Dandi, apa kabar? Halo Sobat Obsesi. Baik kabarnya. Baik, oke. Kak Vera sendiri gimana kabarnya? Oh luar biasa. Jadi Kak Dandi ini penonton Obsesi, Kak Dandi ini adalah salah satu orang yang bekerja di bidang kreatif dan seni. Jadi dia tuh bisa bikin sebuah properti, bisa bikin properti yang nyala-nyala, bener gak Kak Dandi? Iya, Yang pakai listrik, pakai lampu, pokoknya kita tanya-tanya aja deh langsung deh nih. Nanya nih, kalau boleh tahu kenapa sih Kak Dandi bekerja pilih di bidang art dan craft kayak gini gitu? Kalau aku pribadi sih sebenarnya nggak tahu juga ya, tiba-tiba ada yang nawarin di kerja bidang begitu, ya aku mau coba terjun. Jadi sebelumnya belum bisa? Belum pernah. Belum Oke, pernah. terus Pas coba, ya awal-awal bekerja sih bikin pola itu selalu salah. Oh selalu salah ya, Motong-motong, masih miring, kan masih awal-awal. Terus setelah itu, apa yang membuat Kak Dandi tuh jadi lebih tertarik? Bahkan sekarang udah masternya nih, pemirsa. Ya karena aku lihat tuh hasilnya, menarik juga ya, sangat memuaskan. Nah jadi makin kesini makin tertarik. Makin tertarik, Iya. makin mau coba terus makin mau coba terus, makin asa. Padahal kan ini Kak Dandi, maaf kata ya laki-laki ya, biasanya kan laki-laki kan kalau kayak bikin-bikin kayak gini ntar takut dibilang kayak perempuan lah. Apalah Kak Dandi nggak takut dibilang kayak perempuan gitu, bikin-bikin seperti ini? Banyak pengrajin-pengrajin itu kan rata-rata laki-laki semua. Oh iya bener juga, seniman-seniman juga banyak rata-rata sih laki-laki. Nah jadi buat pemirsa Obsesi ya, nggak usah takut untuk berkarya, nggak usah takut untuk memulai. Yang awalnya Dandi ini nggak bisa, tapi karena dia terus mencoba, dari kegagalan dia ubah menjadi kesuksesan. Nah terus alat tarinya tuh yang Dandi sering bikin tuh biasanya digunakan buat apa aja? Apakah benar cuma buat alat nari atau sering dibikin buat apa selain alat tari? Kalau yang sering dibikin itu sih ya buat nari juga, terus bisa juga buat jadi dekorasi pernikahan. Terus buat acara-acara nikah dipakai juga itu bisa gitu kan. Oh gitu. Iya. Jadi buat dekor juga bisa. Bisa. Buat nari juga bisa buat ya. Nari juga bisa. Oh seperti itu. Jadinya dia nggak cuma dipakai buat nari, buat tapi buat ibadah yang doang lain juga. ibu ya. Oke. Buat ngeringin pengantin masuk. Terus buat ngiring ya benar-benar buat yang mau menikah ya. Buat yang mau nikah. Tahun depan, kayak tahun ini soalnya kan udah tinggal Desember, Oktober mungkin mepet ya. Tahun depan yang mau nikah bisa ini hubungi Dandi untuk dekornya segala macam. Boleh. Nomornya ada di mana nih? Ada di bawah sini nomornya. Nah, terus nih hari ini kita mau buat alat nari dari bahan apa? Dari bahan styrofoam namanya Kak. Oh ini namanya styrofoam. Terus apa keunggulan bahan ini? Kenapa kita harus pakai bahan ini? Bahan styrofoam ini sebenarnya mudah didapatkan sih Kak di alat-alat kantor, alat-alat tulis gitu. Nah bahan styrofoam ini juga mudah dibentuk, gak keras, jadi dia gampang untuk dipola, dipotong-potong segala macam gitu Kak. Tapi dia kalau basah gitu rusak gak? Maksudnya kalau basah kena hujan, langsung dijemur sih biar nggak rusak. Oh ya. Jadi nggak langsung rusak, tapi harus perawatannya dijemur kalau kena air. Lembab gitu misalnya, bisa dijemur dan itu nggak rusak, masih bisa dipakai. Masih bisa. Oke. Terus harganya berapa nih dan di styrofoam ini? Apakah dia lebih murah dari yang lain atau bagaimana? Lebih murah dari bahan yang lain. Bahan yang lain gitu. Harganya juga kan tergantung ketebalan styrofoamnya sendiri. Oh emang tebelnya ada berapa macam kalau boleh tahu? Ada yang 3 cm, 1 cm, 4 cm, 5 cm. Tergantung kita butuhnya berapa yang berapa senti. Berapa yang dibutuhkan. Iya. Terus ini kita hari ini mau buat apa nih ceritanya? Hati Kak. Hati? Iya. Boleh, hati bunga. Boleh langsung dipraktekkan ke pemirsa Obsesi nih biar mereka langsung bisa praktek di rumah. Jadi Kak Dandi jelasin styrofoam yang disiapkan lebar berapa, tebal berapa, boleh jelasin ke pemirsa Obsesi. Boleh. Jadi mau langsung praktek? Langsung aja. Siap. Apa yang harus disiapkan pertama-tama Kak Dandi?
Di awalnya ini kita buat pola dulu, bisa buat polanya itu di karton, di duplek yang keras itu Kak. Oh, yang bahan keras. Kayak Bahan ini kan keras, ini di kan karton. kaku. Jadi Oke. kalau misalkan di pola pakai pensil, dia nggak kabur-kabur gitu. Oke, benar. Jadi ini polanya. Ini polanya. Dan ini styrofoamnya, aku sih pakai styrofoam yang ini tebelnya 1 cm. Karena ini gampang dicari. Gampang dicari ya, Iya. terus juga kan nggak berat ya. Nggak berat. Terus lebarnya ini styrofoamnya pas beli segini atau lebar? Lebar dia Kak. Oh, lebar. Semeter. Semeter. Oh, ini ngambil Dijual secukupnya setengah, aja iya. ya. Oke. Ini aku bagi 2, jadi 50 cm. Oke, setelah itu Setelah itu kita buat pola hatinya, terus kita tempel ke atas styrofoamnya ini. oke, Lalu kita pola pakai pensil. digambar ya. Ya digambar. Ini aku pegangin. Coba Kak Vera bantu pegangin ya Oke. Kak ya. Siap. Yang penting asal ada polanya nggak sih? Iya, yang penting asal ada polanya. Terus polanya ini bikin sendiri atau ada yang Bisa bikin sendiri. Atau ada orang yang bikin pola lagi misalnya? Kalau ini sih aku minta tolong orang buatin polanya. Oke, ya. Kadang kan ada orang yang nggak bisa bikin pola kan, Iya, tapi Kak. bisa tangannya itu terampil buat yang lain-lain gitu. Emang kalau bikin pola itu emang rada susah sih. Pemirsa obsesi harus latihan lagi, kanan kiri harus sama, bener gak Takut sih? mencong-mencong. Nggak boleh mencong, hatinya juga harus proporsional. Jadi ini buat kalian yang bingung di rumah aja ngapain, alat yang kita perlukan cuma styrofoam, murah juga ya, Iya, murah. Kak Dandi. Nggak semahal alat-alat lain kayak triplek. Iya, dan Itu kan triplek juga kan mahal. susah motongnya nggak sih Iya, pakai keras gergaji. banget. Iya. Terus kalau kena air kan dia bisa lapuk gitu. Wah, luar biasa. Ini hasil yang pertama. Udah dipensilin sama Dandi, udah dipolain hatinya. Setelah itu tinggal dipotong menggunakan cutter aja cukup. Sangat bisa, karena dia nggak terlalu tebel ya, cuma 1 Enggak, iya cm. cuma 1 cm. Nah, untuk menggunakan cutternya ini harus hati-hati. Kenapa memangnya? Takut Kirain aku nanti tinggal set gitu aja, enggak ya? Begitu kita potong gini, ntar jari kita kena. Oh, Karena aku pernah oke. pengalaman juga kayak gitu. Gimana pengalamannya pas motong? Waktu motong kita kan bikin properti cincin dari busa hati namanya. Terus pas dipotong garis lurus, jempolnya kena cutter. Tuh. Makanya harus hati-hati. Tapi kan itu resiko pekerjaan Iya, itu ya. resiko. Sebagai seniman, kalau kita nggak luka namanya nggak belajar. Itu namanya pengenalan sama Pengenalan alat-alatnya. sama alat-alat ya, betul banget. Sekarang mau Terus dicoba potong? boleh dipotong Oh, boleh. nanti. Potongnya juga harus ini ya. Iya. Susah juga sih Potongnya yang harus bagian lengkungannya. sesuai garis yang kita pola tadi. Oh, jadi nggak boleh dilebihin, nggak boleh Iya, nggak dikurangin boleh ya. dilebihin, nggak boleh dikurangin. Harus pas sesuai dengan tadi garis yang sudah dipola. Terus hati-hati nih, kadang kalau ini bisa patah ya. Iya. Ntar cutternya kalau patah takut kena mata. Maaf, Kak. Jadi buat pemirsa obsesi, dari cara memotong juga kalian harus terus berlatih. Kalaupun nanti motongnya mencong atau salah, nggak serata Dandi kan udah profesional nih. Jadi dia udah rapi. Mungkin buat yang baru pertama nyoba masih apa sih namanya, ada gredek-gredek kayak gitu ya. Iya, masih ntar bisa-bisa mencong miring di Mencong. bawahnya. Nggak apa-apa, coba terus aja. Sampai kalian bisa menghasilkan alat yang bagus dan bisa dipakai di kebutuhan kalian. Iya. Ini kan selain hati bisa bentuk yang lain kan, Kak Dandi? Bisa, Kak. Apa Bisa tuh? bentuk bunga matahari juga, Oh, bunga matahari, bintang. Nah, kalau pola-polanya gitu biasanya kita nyari di Google. Oh, jadi kalau mau bentuk bunga matahari, cari di Google, baru kalian print gitu. Print, terus kita tempel di Kita karton, tempel. Oh, baru iya. buat pola dari karton gitu, Kak. Oh iya, benar. Kalau hati masih gampang motongnya. Kalau bunga matahari motongnya Banyak banyak lengkungannya. banget lengkungannya ya. Iya. Yang paling aman sih kalau kalian bikin hati, pemirsa obsesi. Jadi ini tuh bisa dipakai nari, bisa dipakai Pakai dekor, dekor. macem-macem. Itu
Terus kalau misalkan mau bikin hati-hati kecil gitu bisa dari kertas origami. Oh, kalau hati kecil tuh biasanya buat apa Kak Dandi? Bisa buat dekor di pintu kamar gitu Kak. Sebenarnya tadi aku mau belajar motong juga tuh, takut salah ntar rusak lagi hatinya. Kok Kak Vera mau coba? Soalnya kayak harus bener-bener yang terampil deh. Iya, harus hati-hati juga. Harus hati-hati. Oke. Nah, ini yang dipotong. Kita tarik gini. Oke. Wow. Apa? Oh, setelah udah dipotong sekali, Iya, ditarik dulu garis lurusnya sesuai dengan bentuknya untuk menyempurnakan hasil potongannya. Betul sekali. Oke, tinggal di, wow, ini juga PR nih, ini hati-hati ya. Nah, sudah jadi nih pemirsa obsesi hatinya. Iya. Hasilnya sih mau kayak gini, ya. Setelah jadi ditempel dengan bunga-bunga. Bunga-bunga ini beli di mana nih? Kalau aku biasa belinya online Kak. Oh online, oh Iya. jadi pemirsa obsesi untuk bunganya kalian bisa beli di online, tempel mau warna apa selera dengan kebutuhan kalian masing-masing ya. Iya, untuk betul. menempel bunga-bunganya. Nah kalau misalnya bunganya mahal dan nggak bisa pakai bunga, apakah ada alternatif lain? Bisa Kak, bisa dicat. Oh dicat, Iya. oh iya benar, nggak rusak dia kena Nggak cat? rusak. Nggak, catnya Karena cat pakai cat. khusus nggak? Intinya jangan pakai cat minyak. Oh oke, Iya. catnya pakai cat Bisa pakai cat tembok. Oh, oke. Oh jadi kalau dicat ya juga bisa pemirsa obsesi dicat warna Sesuai merah. warna selera kalian. Atau mau warna hatinya kuning. Semuanya bisa dicat. Mungkin cat lebih murah lagi ya, lebih efisien. Iya, Kak. Setelah dicat kalian bisa hias-hias, Bisa kasih glitter. kasih glitter, tergantung dengan selera kalian masing-masing. Iya. Wah. Jadi ilmu kita kali ini adalah menggunakan styrofoam dibentuk sesuai dengan ide kalian dan kebutuhan kalian masing-masing. Bisa hati, bisa yang lain-lain, Bisa bintang. bintang, bunga matahari, bisa dicat atau bisa juga ditempel bunga. Tergantung dengan budget kalian masing-masing. Iya. Pokoknya cari bahan yang ada aja ya. Yang ada di sekitar kalian aja. Nggak usah kalau misalnya cuma ada budgetnya segitu ya udah kita cari budget yang paling murah aja sesuai dengan kebutuhan. Pasti hasilnya memuaskan kok. Yes. Oke deh, Dandi ini untuk kedepannya ada lagi gak buat alat dari styrofoam selain hati ini kedepannya? Ada Kak. Mau bikin apa? Bikin hand bouquet dari styrofoam. Oh, hand bouquet tuh yang bunga tangan? Bunga tangan, tapi kan Oh, tapi dia bisa pakai atasnya styrofoam? styrofoam baru ditempelin bunganya gitu Kak. Oh, terus ada yang karya-karya lain lagi yang pakai styrofoam? Kayak hand bouquet tuh kan bisa, ada yang lain lagi kan yang bisa digunakan dengan styrofoam selain bikin hati ini? Yang kayak tadi matahari, bintang, bisa juga. Oke. Oke deh, terima kasih untuk pemirsa obsesi yang sudah menyaksikan dengan spesial kreasi alat tari siang hari ini. Biar jangan kemana-mana terus menyaksikan obsesi. Kak Dandi boleh sampaikan pesan dan pesan untuk sahabat anak-anak muda Boleh. di rumah nih, biar mereka lebih berkarya lagi. Buat kalian yang mau berkarya atau berkreasi, nggak usah malu. Kalian harus berani mencoba, gitu. Kayak saya kan awalnya, saya tuh nggak punya darah seni lah. Mama saya nggak ada keturunan seninya, papa saya nggak ada seninya. Cuman saya berani mencoba dan hasilnya saya bisa sampai saat ini. Wah, luar biasa sekali. Intinya harus terus berani mencoba, walaupun kalian salah, gagal, terus coba terus.
karena masih banyak jalan menuju Roma. Iya. Gak usah malu. Gak usah malu. Walaupun diledekin teman-teman kalian, apa sih karya Kayak jelek banget. perempuan gitu ya, Iya. bikin-bikin ginian. Gak apa-apa, kita coba aja. Oke deh pemirsa Obsesi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Azia Zara. Dan saksikan episode-episode Obsesi yang lainnya. Obsesi, obrolan seru sambil serap ilmu.